Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-86 kali ini. Alhamdulillah juga atas kesempatan dan kesehatan yang senantiasa Allah karuniakan kepada kita semua, dan semoga forum ini bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pastinya kita pernah mendengar penyampaian tentang mata batin yang di dalam Islam disebut dengan basirah. Namun ada banyak orang yang tidak memfungsikan mata batinnya. Mata batin itu ibaratkan navigasi pesawat. Tanpa navigasi maka pesawat terbang tidak akan bisa landing atau posisinya selama penerbangan tidak bisa dipantau oleh menara maskapainya. Dengan demikian navigasi pesawat tersebut sangat penting, karena jika terjadi kerusakan maka pembacaan navigasi terhadap koordinat tujuan pesawat tidak akan bekerja. Misal terganggu oleh sinyal handphone penumpangnya. Jika hal ini terjadi maka bisa jadi pesawat akan kehilangan arah tujuannya. Mata batin merupakan bagian dari batin yang paling dalam, atau biasa disebut juga dengan perasaan dalam hati, yang dianggap memiliki akurasi yang tinggi. Namun ada juga sebagian kalangan yang beranggapan bahwa mata batin ini berhubungan dengan kemampuan melihat sesuatu hal yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, sehingga tak heran jika mata batin sering dikait-kaitkan juga dengan suatu hal yang gaib dan tak kasat mata. Dalam Islam, mata batin berkaitan dengan ilmu tasawuf. Tidak lain karena mata batin terhubung dengan hati. Tidak semua orang memiliki kemampuan mata batin yang dapat melihat atau merasakan intuisi yang khusus bagi orang-orang yang memiliki kejernihan mata batin yang terbuka. Terbukanya mata batin bisa terjadi pada orang yang memiliki perjalanan spiritual yang baik. Dapat dikatakan bahwa terbukanya mata batin adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang memiliki kemampuan mata batin ini adalah para waliullah. Tentunya kita bertanya, berdasarkan pandangan Islam, apakah mata batin bisa terbuka juga bagi orang biasa? Jawabannya adalah berpotensi bisa. Cara membuka mata batin bisa dilakukan dengan membersihkan hati. Dengan hati yang bersih dari dosa, rasa iri dan dengki, dan berbagai sifat buruk lainnya, ada kemungkinan mendapatkan anugerah mata batin yang terbuka. Inilah yang menjadi judul kajian kita kali ini, yaitu membuka mata batin secara Islami. Sebelum mengetahui cara membuka mata batin secara Islami, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mata batin. Mata batin atau sering disebut juga dengan firasat adalah perasaan atau gerakan batin yang benar dan tepat karena merupakan petunjuk atau bimbingan berupa ilham yang Allah karuniakan. Petunjuk atau bimbingan berupa ilham tersebut diterima oleh seorang mukmin dengan hati yang bersih dan jernih. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda pada sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, "Takutlah kamu akan firasat orang mukmin, karena ia memandang dengan cahaya Allah." Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 75, Allah juga berfirman, yang artinya, sesungguhnya pada peristiwa itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang al-mutawasimin yang memperhatikan tanda-tanda. Surat Al-Hijr ayat 75. Al-mutawasimin menurut penafsiran ulama adalah orang-orang yang mempunyai firasat, yaitu mereka yang mampu melihat atau mengetahui suatu hal dengan mempelajari tanda-tanda yang diberikan. Di dalam Islam, mata batin yang terbuka disebut dengan istilah basirah, di mana penglihatan basirah akan memancarkan ilmu yang berupa firasat. Ilmu ini didapatkan dari hati yang bersih dan jernih karena sering berzikir dan banyak berpikir, yaitu tazakkur dan tafakur. Kemudian lagi perlu juga dipahami 7 keadaan batin menurut Islam. 7 keadaan batin ini meliputi basirah, zauq, riyadah, latifah, domir, fuad, asrar. Basirah yaitu lapisan terluar batin manusia dalam memandang sebuah persoalan dan menilai baik buruk dengan tepat dari sebuah kenyataan yang tengah dihadapi.
Kemudian zauk, yaitu menghadirkan hati dengan zikir qalbu secara terus menerus. Kemudian riyadhah, yaitu manusia yang menempa batin untuk tetap fokus dan tunduk kepada Allah. Dengan hal ini seseorang bisa mendapat bimbingan dan tuntunan dari Allah agar tidak jatuh ke dalam karomah yang mengelabui. Kemudian latifah, yaitu kelembutan hati dalam memandang kenyataan apapun. Orang yang memiliki latifah akan mempunyai rasa cinta dan belas kasih yang tinggi, di mana mereka akan memandang segala sesuatu dengan sudut pandang cinta dan belas kasih. Kemudian domir, yaitu kehendak moral yang terbentuk di bawah kendali hati. Orang yang memiliki domir akan berbuat baik melalui tuntunan dan bimbingan hati, bukan dengan nafsu. Kemudian fuad, yaitu sebuah pertimbangan hati yang menjatuhkan vonis dalam menilai suatu tindakan manusia, namun tidak menyatakan vonis secara vulgar, tetapi lebih mengedepankan kebijaksanaan. Kemudian asror, yaitu kemampuan manusia dalam menjangkau ketepatan sebuah prediksi firasat, di mana seseorang mempunyai kemampuan untuk melihat prediksi disertai dengan keyakinan hati terhadap ketepatan dari perkiraan tersebut. Insya Allah kita telah mengamalkan bukaan 6 lapisan batin kita, dari lapisan terdalam yaitu asror, fuad, domir, latifah, riyadah, zauk, dan kita telah sampai kepada zauk, yaitu menghadirkan hati dengan zikir qalbu secara terus menerus. Atas dasar ini pula lah saya mengajak teman-teman semua untuk membuka lapis batin terluar, yaitu basiroh. Dengan demikian insya Allah terbuka sempurna mata batin kita. Namun sebelum kita masuk kepada inti kajiannya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih terkait mata batin atau basiroh tersebut, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuka kembali pelajaran tentang mata zahir. Karena mata zahir di samping ada interkoneksi dengan basiroh, juga ada banyak hal-hal yang merupakan gambaran cara kerja basiroh. Sahabat sekalian, mata zahir dari sudut pandang zahir kita adalah organ yang sangat penting jika dibandingkan dengan organ-organ yang lain seperti hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Bagaimana kita menilai bahwa mata lebih penting? Kita ambil beberapa contoh. Orang yang tuli masih bisa dipasang alat bantu dengar, yaitu BTE, yaitu behind the ear. Kemudian orang yang gagal nafas masih bisa dipasang alat bantu di tenggorokannya, yaitu dengan teknik tracheostomy. Dan orang yang bisu masih bisa menggunakan bahasa isyarat, tapi tidak dengan kebutaan. Orang yang buta, baik dari lahir ataupun karena cedera, maka tidak ada alat bantu yang bisa membantunya bisa melihat. Kita garis bawahi dulu, tidak ada alat bantu bagi orang buta yang bisa membuat dia bisa melihat. Dalam tanda kutip, buta karena kerusakan syaraf optiknya. Mengapa saya garis bawahi? Karena realitas kebutaan mata zahir tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran untuk kebutaan basiroh. Nanti kita lihat ayatnya. Inilah sekilas mengenai mata zahir kita. Sahabat sekalian, pada kajian ke-84 yang lalu kita telah mengkaji tentang zikir qalbu, yaitu pengamalannya secara terus-menerus di dalam hati. Ucapkan Allah saat menghembuskan nafas dan ucapkan hu saat menarik nafas. Saya ulas karena zikir qalbu tersebut terkait erat dengan ikhtiar kita dalam mencari dan menuju kepada kehadirat ilahiyah sebagai syarat utama untuk membuka mata batin kita. Terkait mencari dan menuju kepada kehadirat ilahiyah, jumhur ulama salafus salih memperingatkan, hati-hati dengan langkah kalian dalam istilah nazar barkodam. Kalimat ini berarti para pencari kehadirat ilahiyah wajib memperhatikan langkah-langkahnya yang diibaratkan seperti langkah kaki sewaktu berjalan. Dimanapun akan melangkah, tidak boleh melihat ke sana sini, kanan kiri atau pemandangan di depannya, karena sesungguhnya pandangan yang tidak perlu akan menutupi basiroh. Kebanyakan selubung basiroh dibentuk oleh gambaran yang ditangkap oleh mata zahir dengan guncangan yang disebabkan oleh berbagai keinginan yang masuk ke dalam pikiran. Bagi kalangan muslim yang telah membersihkan hatinya dengan zikir qalbu secara istiqomah terus menerus berzikir, maka basiroh mereka bagaikan kaca, merefleksikan dan menerima setiap kesan dengan mudah. Sementara basiroh yang terselubung oleh duniawi bisa mengalihkan perhatian dan mengakibatkan ketidakmurnian bagi penglihatan basirohnya sendiri. Sahabat sekalian, perlu juga saya tambahkan bahwa mata batin atau basiroh, medianya adalah telinga batin atau ketenangan dan keyakinan atau keimanan
dalam menerima seruan-seruan Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk memfungsikan basiroh syaratnya juga adalah ketenangan hati dan keyakinan yang lahir dari akal yang sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Surah Al-Fat ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa keimanan kita yang ada tidaklah cukup untuk memahami hikmah dan ibrah dari berbagai pelajaran yang Allah turunkan atau Allah perlihatkan. Sehingga untuk itu Allah yang maha bijaksana juga menurunkan ketenangan terkhusus kepada kalangan mukmin, yaitu muslim yang berjalan melangkah menuju kehadiran ilahiyah dengan iman dan takwa, dan mereka senantiasa membersihkan hati mereka dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, sehingga bertambah-tambahlah keimanannya. Lantas bagaimana sikap orang yang tertutup mata batinnya? Siapapun orangnya, ketika dia tidak berhasil menenangkan hatinya ketika menghadapi satu perkara, dalam artian ketenangan hati tersebut dia mintakan kepada Allah, maka dia tidak akan kuat menahan provokasi yang setan luncurkan dari diri lawannya, bahkan setan dari sisi dirinya sendiri. Jadilah basirohnya tidak berfungsi, tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Seperti ketika kita melihat realitas orang tua yang marah-marah sampai memukuli anaknya, seperti atasan yang marah-marah tidak jelas kepada bawahannya. Biasanya orang yang demikian dia selalu merasa benar dan tidak bisa mendengarkan masukan. Orang-orang yang demikian adalah contoh orang yang buta basirohnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a." Yang artinya yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup atau tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Surah Al-Kahfi ayat 101. Kemudian di ayat yang lain Allah menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46. Jadi jelaslah bahwa akal dan pendengaran, baik telinga zahir untuk mendengarkan seruan kebenaran dan telinga batin untuk memahami ilham dan hikmah dan ibrah. Kedua elemen akal dan pendengaran tersebut adalah perangkat mata batin atau basyirah. Tidak cukup hanya dua elemen tersebut saja, namun ada lagi persyaratan yang harus dipenuhi untuk memfungsikan basyirah. Jika persyaratan tersebut tidak dikondisikan, maka yang akan terjadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim." Yang artinya, dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan. Namun dijelaskan pula pada penutup ayatnya, "In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina wa hum muslimun." Yang artinya, kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Surah Ar-Rum ayat 53. Jadi sampai di sini sudah tergambar bagaimana cara memfungsikan mata batin lapis luar, yaitu basiroh kita, dengan berhujah kepada ayat-ayat tersebut. Jadi persyaratan untuk membuka mata batin adalah beriman dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Untuk memfungsikan mata batin atau basiroh adalah pertama, bertaubat kepada Allah, memohon ampunan atas segala dosa yang diperbuat semata-mata untuk mendapatkan bimbingan dan ridho kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, orang yang bertaubat harus menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Menurut ulama, taubat mempunyai awalan dan akhiran. Orang yang bertaubat pertama harus menjauhkan diri dari dosa besar, dosa kecil, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Selain itu juga perlu menjauhkan diri dari segala bisikan setan dan memohon perlindungan Allah. Kemudian istiqomah meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
banyak-banyak berzikir mengingat Allah, istiqomah membaca dan mentadabburi Al-Quran, meminta kepada Allah agar diturunkan ketenangan ke relung hati, kemudian senantiasa memperhatikan pesan-pesan kebenaran yang Allah ajarkan sebagai refleksi ayat-ayat kauniyah melalui setiap perkara yang didapati. Dengan demikian, basirah kita dimampukan melihat kebenaran-kebenaran yang hakiki. Akhir dari upaya-upaya tersebut adalah menyaksikan kehadiran ilahiyah dengan penglihatan yang nyata, menyaksikan Sang Maha Pencipta secara nyata dalam entitas tanda-tanda kekuasaannya, dan ini merupakan tanda bahwa mata batin mulai terbuka karena telah menyaksikan refleksi dari kalimah La ilaha illallah. Maka orang tersebut telah diberi anugerah sebuah mata batin yang terbuka. Mata batin ini perlu digunakan dengan baik, yaitu untuk mendapatkan ridho kebaikan dari Allah dan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, tentunya kita bertanya, bagaimana contoh konkret dari terbukanya mata batin kita itu? Perlu saya tegaskan bahwa apa yang terlihat oleh mata batin atau basirah adalah kebenaran yang hakiki. Basirah itu bukan terawang atau hasil penerawangan. Basirah itu bukan juga ramal-meramal. Basirah itu bukan yang gaib digaib-gaibkan, tetapi basirah adalah kejernihan mata batin yang senantiasa disucikan dengan zikrullah sehingga penglihatannya mendapatkan ridha Allah. Maka jadilah apa yang terlihat oleh basirah itu kebenaran yang hakiki dan kebaikan yang syar'i serta mengilhami. Adapun contoh konkret dalam rasa dan sikap dari keterbukanya mata batin adalah di mana pribadi terkait menjadi lebih sabar, lebih tabah, lebih bersyukur, qanaah, tawakal, jujur, merasakan kedamaian dan ketentraman. Dengan demikian, bagi yang tertutup mata batinnya adalah sebaliknya, tidak sabar, pengeluh, kufur, serakah, musyrik, munafik, dan pendusta, dan serentetan sikap buruk lainnya. Kita lihat contoh kasusnya. Kita tahu bahwa orang-orang munafik adalah sangat ahli dalam berdusta. Dia pandai menutupi kedustaannya dengan penampilan yang dibagus-baguskan, sehingga orang-orang yang tertutup mata batinnya atau basirahnya akan tertarik kepada tampilannya yang dibagus-baguskan tersebut. Namun tidak dengan orang yang terbuka dan jernih mata batin atau basirahnya, di mana ketika dia mendapati figur-figur orang munafik, maka Allah akan menunjukinya melalui kepahaman akan hikmah tentang orang-orang munafik. Sekaligus Allah menjelaskan ayat-ayat kauniyah dari ayat-ayat Al-Quran yang dia baca dan tadabburi secara istiqomah terkait orang-orang munafik yang banyak Allah informasikan di dalam Al-Quran. Dan terakhir, hasil dari penglihatan mata batin atau basirahnya tersebut menuntun dirinya untuk menentukan sikap terhadap orang-orang munafik tersebut. Pertama, dia akan menasihatinya dengan lembut. Kalau tidak juga berubah, maka dia akan menjelaskan dengan tegas. Namun jika tetap juga tidak berubah, maka dia akan berpaling dari orang-orang munafik tersebut. Dan tahapan tindakan ini berdasarkan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian contoh kasus yang kedua, ketika membaca kisah pelacur masuk surga karena memberi minum dengan ikhlas kepada anjing yang sedang kehausan, bagi yang tertutup mata batinnya atau basirahnya, maka fokusnya lebih kepada pelacur dan seekor anjing dengan tujuan melegitimasi kemaksiatan dengan anggapan bahwa pelacur juga bisa masuk surga asalkan berbuat baik kepada sesama dan kepada binatang. Atau dengan kata lain, beranggapan kesungguhan urusan agama tidaklah lebih penting daripada berbuat kebaikan kepada sesama. Ini adalah gagal paham yang sangat serius, tapi tidak dengan orang yang terbuka mata batinnya. Orang yang terbuka basirah atau mata batinnya paham bahwa kesungguhan, totalitas, dan keikhlasan serta ketulusan di dalam beramal ibadah hanya karena Allah adalah yang paling utama. Inilah pesan moral dari kisah tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Karena kebaikan apapun namanya, jika tanpa dilandasi kesungguhan, totalitas, dan keikhlasan serta ketulusan hanya karena Allah, maka itu tertolak. Pada sebuah hadis dikisahkan Rasulullah SAW bersabda, nanti di yaumil akhir akan ada sekelompok orang yang membawa kebaikan yang laksana sebesar gunung, tapi Allah melemparkan kebaikan itu semuanya ke muka kelompok tersebut. Al-Quran menjelaskan tentang kelompok tersebut bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15-16.
Orang-orang yang mengebelakangkan totalitas ibadahnya, dengan kata lain beribadahnya karena selain Allah atau tidak beribadah sama sekali, utamanya sholat fardu dengan khusyuk, maka kendati dia terlihat rajin membantu sesama, maka orang yang demikian sangat berpotensi masuk ke dalam golongan hubud dunia, sebagaimana yang dijelaskan pada surat Hud ayat 15-16 tersebut. Jadi apapun kisahnya dan keyakinan terhadapnya tidaklah bisa dikatakan sebuah kebenaran hakiki jika keyakinan terhadap kisah tersebut tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, dan atau tidak bisa disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk itulah kita membutuhkan mata batin yang terbuka dan jernih atau basiroh agar tidak tersalah dalam memahami semua perkara, termasuklah kisah-kisah yang diklaim sebagai bagian dari khazanah Islam. Sahabat sekalian, demikianlah kajian tentang mata batin atau basiroh ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa membuka mata batin atau basiroh secara islami selain para waliullah juga bisa dilakukan oleh semua muslim biasa seperti kita. Mata batin atau basiroh itu bukanlah terawang atau hasil penerawangan. Basiroh itu bukan juga ramal-meramal. Basiroh itu bukan yang gaib digaib-gaibkan. Tetapi mata batin atau basiroh adalah penglihatan batin seorang waliullah dan mukmin yang ihsan, yang senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaannya, dan juga senantiasa mensucikan hatinya dengan zikrullah yang banyak, sehingga penglihatan basirohnya adalah kebenaran yang hakiki dan kebaikan yang syar'i serta mengilhami, dan insya Allah menyelamatkan baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.